berkomentar dong sebagai praktisi hukum melihat kasus dugaan suap menyuap ini antara yang dilakukan Nikita Mirzani terhadap Dr. Reza Gladys. Ya, pertama-tama saya berbicara sini sebagai praktisi hukum ya. Kalau dulu pernah jadi pengacara Nikita, tapi untuk kasus ini saya bukan jadi pengacaranya, sehingga saya bicara dari sisi praktisi hukum. Pertama-tama bahwa kaget juga saya, karena proses kasus ini Nikita akan jadi tersangka dan juga ada asistennya kalau tidak salah ya. Dan hari ini dipanggil ke Polda Metro untuk BAP selaku tersangka. Pertama-tama saya mau sampaikan kepada Nikita, NM supaya sabar menghadapi proses ini. Yang kedua, sebagai praktisi saya melihat bahwa penetapan tersangka ini ya dalam kasus di sini ada pengancaman dan ada dugaan pengancaman dan pemerasan. Dan penetapan tersangka udah pasti polisi sudah memiliki dua alat bukti yang cukup kuat dari random cerita gelar perkara dan lain sebagainya. Tapi Nikita masih punya upaya hukum untuk lolos dari perkara ini. Yang pertama, lakukanlah restorasi justice supaya persoalan bisa didamaikan, dicabut perkara dan selesai. Yang kedua, ada upaya hukum yang bisa membebaskan Nikita Mirzani adalah lewat pra peradilan untuk menguji bahwa apakah status tersangka disandangkan kepada Nikita itu sudah sah, sudah memenuhi prosedural atau tidak secara administratif hukum. Karena apapun dari lidik, sidik sampai di penetapan tersangka udah pasti prosesnya akan berjalan. Tetapi apapun itu, MK memberikan ruang kepada tersangka untuk melakukan yang namanya upaya pra peradilan, dan itu sering kami lakukan. Toh kalau upaya peradilan ternyata ada putusan bahwa penetapan tersangka tidak sah, Nikita dengan sendirinya bisa bebas dari status tersangkanya. Tapi kalau memang status tersangka disangkakan itu sah secara hukum, berarti harus masuk ke yang namanya proses peradilan. Artinya pokok materi pokoknya harus dijalankan melalui proses, dan pasti saya yakin kita sudah punya, harus siapkan saksi-saksi yang menguntungkan dia dan alat bukti yang lain. Karena begini loh, ketika orang memberikan uang, ini kan sama aja ya, pemerasan. Kalau bicara pemerasan kan ini ada dua pihak ini, yang memberi dan yang menerima. Pasti ada komunikasi, ya. Dan kejahatan bukan berarti dilakukan oleh satu orang. Itu bisa dilakukan pemberi uang tersebut. Jadi saya juga minta supaya pihak pemberi uang tersebut yang diduga adalah korban pemerasan tersebut untuk juga dilaporkan atau diperiksa. Karena bagaimanapun kedua belah pihak punya niat jahat yang sama, sehingga muncullah kasus kriminal atau pidana tersebut. Sehingga jangan Nikita Mirzani aja yang diperiksa, tapi juga kepada pihak Nikita untuk melaporkan si pihak ini juga. Kenapa? Karena dia memberikan peluang. Niatnya ada. Kalau bicara pidana itu tergantung dari mens rea, niat jahat. Apakah yang memberi uang tersebut ada niat jahat atau tidak? Ya lakukan pemeriksaan. Tadi itu saja, supaya jangan sampai Nikita yang mungkin dalam proses perjalanan dia, mungkin berita dia di media dan lain sebagainya dianggap itu ada sesuatu yang dia tahu dan akan diceritakan, kecuali ada dindilan, dan dindilan itu kan sepakat, kecuali Nikita datang ke rumah merampas apa yang dia punya, beda. Ini kan dikasih masalahnya, dititipkan sesuatu untuk supaya masalah dia jangan diupload di media sosial. Artinya yang pemberi pun harus dilaporkan dan harus diperiksa supaya kedua-duanya harus mendapatkan hukuman, karena dua-duanya seanggap ada punya niat jahat dalam kasus ini. Tapi saya sebagai praktisi dan juga pernah jadi pengacara Nikita Mirzani, saya minta coba lewati jalur RJ pra peradilan. Mudah-mudahan Nikita juga dalam kapasitas ini bisa bersabar dan menghadapi kasus ini sampai tuntas dan selesai. Bang, Abang setelah menganalisa ada dugaan indikasi dijebak nggak sih Bang? Artinya memberikan uang terus kemudian mengaku pemerasan, ada indikasi di situ nggak? Kalau yang namanya dugaan, peluang itu ada saja. Bisa aja peluang dijebak, bisa aja ada yang menyuruh dan lain sebagainya. Itu makanya saya bilang kedua belah pihak harus diperiksa. Siapa yang punya inisiatif jahat tersebut kan harus jelas. Karena bicara pidana, bicara tentang niat jahat. Siapa yang punya niat jahat dalam hal ini, gitu. Supaya jelas, jangan sampai satu pihak saja yang diperiksa, kan begitu. Kedua belah pihak harus equality before. Semua orang punya kedudukan yang sama di mata hukum, ya. Walaupun dia pelapor, dia tersangka, sama-sama punya hak hukum yang sama. Bang, menelaah kasus ini pandangan apa seperti apa sih? Gimana? Kasus Nikita dan Dr. Reza Gladys. Seberapa serius gitu maksudnya? Ini kasus ini kalau dari pasal disangka kan cukup serius. Karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Maksimal 20 tahun. Maksimal 20 tahun. Artinya bahwa potensi untuk Nikita Mirzani itu ditahan hari ini atau ketika diperiksa sebagai tersangka itu sangat tinggi. Oh, berarti bisa langsung masuk? Itu tergantung penyidik. Orang ditahan karena satu, takut tersangka melarikan diri. Yang kedua, menghilangkan barang bukti atau mempengaruhi saksi atau mengulangi perbuatannya. Jadi itu adalah hak subjektif daripada penyidik. Ya.